mau ya cerita sih, sharing. Ya silakan. Bisa? Ada permasalahan Bu? Ada. Banyak. Pastinya. Cuma yang paling pengen saya cerita itu tentang anak-anak di kelas, Pak. Mulai dari disiplinnya, iya, terus mungkin saya garis besari sopan santunnya lah ketika belajar. Apalagi kan saya ini ngajarnya kelas rendah, Pak, kelas 1, yang ya Bapak bisa lihat sendiri lah kalau kelas 1 itu seperti apa. Yang kalau dibilang sulit, sangat sulit untuk menghadapi sifat mereka, karakter mereka. Itu kelas 1 tahun. Kelas 1 C, Pak. Jadi tadi anak-anak itu kedisiplinannya sangat rendah ya. Iya, Dan sopan santunnya pun gitu. iya. Kalau sebenarnya kalau yang dimaksud sopan santun bagi saya itu gini, Pak. Ketika saya mengajar, mereka tuh bercerita gitu di belakang. Bahkan ada yang main-main, bawa mainan sendiri seperti itu. Padahal kan ya harapan, bukan harapan sih, yang namanya seorang guru itu pengen anaknya ketika kita menjelaskan ya, mereka itu memperhatikan gitu, dengarkan, terus fokus sama kita gitu, maunya kita, maunya saya gitu. Tapi realitanya nggak gitu, kenyataannya nggak gitu. Contoh mainannya apa itu yang ke bawah? Kadang-kadang gambaran, Pak, yang kayak gambaran Power Ranger, terus Captain America gitu-gitu. Terus nanti mobil-mobilan, kadang nanti. Nah, sebenarnya kayak mana ya, Pak? Yang mungkin karena pengen orang tua itu memberikan fasilitas terbaik buat anak. Jadi banyak alat-alat tulisnya, Pak, yang berbentuk unik-unik gitu. Contoh nih, salah satunya kotak pensilnya bentuknya mobilan, ada rodanya. Terus kotak pensilnya bentuknya rumah, bukunya warna-warni. Jadi itu yang membuat kadang-kadang pecah konsentrasi itu. Jadi itu mereka mainkan ketika itu Menjelaskan. Kalau pas ketika nulis, mereka menulis karena kan namanya anak-anak, saya udah bilang, apalagi mendekati waktu jam istirahat kan, ayo selesaikan nak, siapa yang siap boleh istirahat. Jadi mereka ketika nulis tuh fokus tetap nulis. Tapi kalau ketika saya menjelaskan, Pak, wah, luar biasa. Kadang-kadang sampai mau terpicu emosi nih, gitu, sampai ya Allah tolong gitu. Saking seperti itu. siswa itu berapa sih? 31. Dari 31 itu yang anak itu bermain ketika menjelaskan kira-kira berapa persen lah tadi? Nggak banyak sih, Pak, sekitar, kalau persen saya nggak bisa persenkan, tapi kalau orang kan 31, ada sekitar 8-9 orang yang seperti itu. Menurut Ibu ini, yang 8 orang ini ketika Ibu menjelaskan tapi mereka tidak mau fokus, ya, tidak mau disiplin, itu penyebabnya apa? Karena mungkin pembelajaran yang saya sampaikan itu membuat mereka bosan. Kurang menarik. Iya, ya memang ada beberapa materi yang hanya menjelaskan gitu, yang tidak bisa saya buat permainan, nggak bisa saya ajak mereka untuk ayo nak begini, tidak. Jadi banyak yang, apalagi dengan gimana ya, Pak, yang termasuk yang 8 orang ini, yang sistem belajar itu harus aktif, yang mereka harus dikaitkan dengan coba nak, bayangkan jika kamu begini, mereka begitu. Sementara ada beberapa materi yang tidak bisa saya seperti itu. Jadi variasi pengajaran Ibu apa Ibu? Apakah ada juga video atau hanya
sampai saat ini belum pernah Pak. Tapi kalau media, contoh nih alat peraga, terus mengajak mereka berpikir kreatif, artinya gini, coba nak bayangkan, coba lihat di sekitar kita, coba begini, terus saya bawa nih, ini contohnya, coba perhatikan ini ya. Kalau itu udah, tapi kalau untuk video media yang mereka visual gitu ya, visual ya namanya, kalau itu visual belum, memang belum. Menurut ibu yang 8 orang ini kebutuhan belajarnya visual apa audio menurut? Kalau menurut saya mereka itu visual. Mereka lebih tertarik dengan yang unik, yang dilihat mereka itu oh beda nih. Nah, jadi memang ketika saya pakai media alat peraga, yang 8 orang ini lebih cepat dibanding yang lainnya. Lebih aktif, lebih cepat. Bu, gini kan bu, begini kan bu. Mereka memang lebih cepat. Makanya pengen sih sekali ke depannya besok saya menggunakan media. Ada rencana ke depan lah Bu ya? Ada, pasti ada Pak, yang namanya apa ya, guru tuh pengen memberikan yang terbaik buat anaknya, pengen memberikan yang merubahlah mereka itu harus gimana, saya yang harus berpikir gimana supaya anak itu bisa dapat materi dengan cara yang mereka sukai, dengan metode yang mereka mudah pahami. Itu rencana itu sangat bagus ya. Mana tahu yang 8 orang ini memang kebutuhannya bisa aja audio, bisa aja visual, bisa aja kinestik. Iya. Mudah-mudahan rencana itu bisa lah segera diwujudkan. Amin. Insya Allah sesegera mungkin akan saya lakukan seperti itu. Kemudian apa upaya ibu selain dari itu untuk membuat anak ini disiplin? Disiplin dalam arti dari ibu bilang mereka Iya, ketika belajar, ya gini Pak, banyak sih sudah saya lakukan. Salah satunya misalnya memberi reward. Contoh nih, saya kan menjelaskan begini nak, ayo gini. Terus saya tanya kembali sama mereka, saya balikkan. Contoh misalnya gini, air itu termasuk benda cair nak. Jadi ada air, ada minyak, ada oli, itu benda cair. Saya balikkan, coba ada nggak yang bisa sebutkan apa contoh dari benda cair? Jadi yang mereka bisa menyebutkan dapat hadiah dari saya. Ya mungkin memang rewardnya itu hanya sekedar permen, tapi kan membangkitkan gimana ya Pak? Membangkitkan semangat mereka dan supaya mereka, oh aku harus dengarkan ini lagi. Nanti pasti ditanya balik kan gitu. Pasti aku pengen dapat bonbonnya gitu. Jadi reward satu. Kedua, biar supaya tidak monoton, karena saya belum menggunakan media tadi kan Pak, saya bawa anak-anak itu ke lapangan, artinya ke terbuka ya, kelas terbuka ya gitu di lapangan. Contoh kayak di sekolah kita nih kan, belajar kami tentang bunyi alam, bunyi buatan. Nah jadi anak-anak itu saya bawa, nah coba kita duduk dulu di sini, hening semuanya, duduk sejenak nih, kamu dengarkan apa yang bisa kamu dengarkan. Ada yang bilang bunyi angin bu, ada yang bilang bu bunyi burung. Nah terus ya tinggal saya tanya, kira-kira bunyi angin dan burung yang kamu dengar tadi itu contoh bunyi apa? Itu ya mungkin memang masih seperti itu upaya yang dapat saya lakukan. Berarti rencana yang paling utama satu membuat video pembelajaran. Iya. Kalau yang tadi yang lapangan lewat itu sudah berjalan apa? Sudah Pak, ya? sudah. Berarti yang akan direncanakan video tadi. Iya, karena mengupayakan yang 8 orang yang tadi biar tertarik dengan saya terutama. Itu udah pandai kan buat video. Kemungkinan, kalau nggak kemungkinan sih Pak, bisa, tapi saya masih perlu banyak belajar. Balik Ya. apa bisa itu?
Ya rencana pun nanti kalau memang saya ada waktu, bapak ada waktu, saya banyak mau belajar nih sama bapak di Canva. Terus karena saya tengok di sekolah kita nih yang banyak ngerti tentang IT tuh kayaknya bapak. Jadi saya pengen belajar di Canva, buat video, bikin video pembelajaran. Kalau sudah ibu pulang nanti ya laporkan juga lah perkembangannya. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan metode yang saya gunakan, tidak hanya tadi upaya saya tadi kan yang tidak hanya yang 8, tapi semua saya harapkan bisa memahami apa yang saya sampaikan, saya ajarkan, dan mereka tertarik gitu dengan sistem pembelajaran Supaya saya. lebih fokus lah ya. Iya Pak, apalagi kayak mana ya Pak, dengan kurikulum yang sekarang yang mereka dituntut untuk ngerti, berpikir kreatif, mandiri gitu kan. Jadi saya harus mengupayakan gimana caranya mereka juga harus ikut dalam situ. Apalagi Bapak tahu lah kelas 1 yang masih dari TK yang cuma sekedar main, belajar pun tidak fokus seperti kita di SD. Saya harus merubah itu gitu. Mindset mereka itu yang tadi bermain harus belajar. Jadi kapan ibu mulai rencana ini membuat Secepatnya Pak. Iya, secepatnya akan saya laksanakan, saya buat. Makanya ini saya berupaya kalau Bapak ada waktu senggang, saya tidak mengganggu Bapak, saya mau belajar Canva itu biar cepat saya realisasikan ke anak-anak. Selain saya ada nggak yang bisa bantu ibu untuk mengatasi masalah ini? Ada beberapa teman guru yang dapat membantu. Contoh saya buat video kan, mungkin mereka menambahin, Bu coba tambahin begini, Bu ayo kita kerjasama begini. Karena kan Pak di sekolah kita ini kan nggak cuma satu kelas satunya, jadi kami bertiga nanti kerjasama lah. Karena saya rasa pun nggak cuma di kelas saya yang ada murid seperti itu, bahkan mungkin di kelas ini juga ada, tapi kan dengan cara yang berbeda. Makanya saya sama rekan kerja kelas ini mau kerjasama ya itulah minimal ya media tadi itu media visualnya, karena tambah lagi kurikulum yang mewajibkan kita juga harus tahu IT. Jadi anak-anak pun harus saya buat ngerti. Banyak juga teman-teman yang bisa membantu ibu nantinya ya. Salah satunya Bapak, saya minta bantuan Bapak. Insya Allah saya siap. Kayaknya Jadi setelah nanti rencana ibu ini ibu laksanakan, harapan ibu seperti apa lah? harapan terbesar saya, semua peserta didik saya, khususnya ya harapnya semua satu sekolah sih, tapi terkhusus kelas saya ini, mereka belajarnya itu aktif, terus tidak monoton, senang, dan ketika saya datang, sambutan mereka itu, ye kita belajar, ye kita mau belajar. Dan ketika saya tidak datang tuh atau saya tak berhalangan, mereka punya message seperti ini, ya ibu nggak datang. Nah, karena itu hal yang sangat dirindukan bagi saya, terutama karena gini Pak, kalau mereka sudah senang akan kedatangan saya, berarti mereka kan akan fokus mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan harapan terbesar saya ini, saya belajar IT lagi, belajar bagaimana membuat video pembelajaran, saya realisasikan ke anak tambah semangat, tambah rajin belajarnya, tambah termotivasi, tambah aktif lah pokoknya. Mudah-mudahan itu dapat merubah nilai mereka. Ya mudah-mudahan harapan ibu itu bisa terwujud lah. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sih Pak. Ya tadi ada beberapa yang masih dia mengadu Pak. Mengadu, contoh nih, barang hilang. Padahal bukan hilang sih kalau menurut saya Pak. Dia lupa letakkan sesuatu itu di mana.
dia bu begini. Kadang-kadang namanya anak-anak senggol, kawan senggol jahil. Bu, dia mukul aku padahal tidak mukul. Bu begini, bu begini. Di situ saya masih harus banyak belajar uji kesabaran ya Pak. Kalau gitu kan kesabaran yang diuji ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan Bapak pernah sempat kita cerita, Pak gimana ya Pak menghadapinya, ya sabar Bu. Terus apalagi nggak boleh dituntut ya kan, marah-marah, mengancam, apalagi mengancam kan nggak boleh. Bapak ngasih tahu, coba tanya kenapa begitu, kenapa begini. Memang ya sekian persennya sudah ngikutin, tapi ada beberapa yang masih benar-benar itu belum bisa saya tangani ya. Tapi Bu, terus kan, Tetap penerapan segitiga di sini. iya, Memang yang segitiga ini prosesnya lama. iya, Karena yang mau diubah kan tidak perasaan. iya. Karena yang terakhir kalau nggak salah restitusi ya Pak ya? Iya. Saya belum sampai ke situ. Oh, Belum Pak, masih mungkin rasa saya jauh lagi. Ini masih di konsekuensi. Saya ambil jalan tengah. Apa yang terbaik buat anak, terbaik buat saya, dan solusi yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Saya jujur nih Pak, dulu sebelum Bapak kasih tahu saya, sebelum Bapak, maksudnya saya tanya sama Bapak, saya cerita sama Bapak, saya tuh masih yang kalau mereka marah saya, bahkan saya kasih hukuman mungkin yang di luar dari apa yang dilakukan mereka. Contoh nih, gara-gara tidak membawa buku tema, saya hukum bersihkan kamar mandi seperti itu, atau kutip sampah, pikat kamu hari ini sendiri, masih seperti itu dulu. sebelum saya kenal dengan yang segitiga, apa namanya Pak, segitiga restitusi, belum saya mengenal lebih jauh apa itu tentang profil pelajar Pancasila, masih seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah saya jalankan ya, timbal baliknya ke saya juga sih. Saya bilang hukumannya karena kamu nggak ini, kamu hafal ya nak, perkalian 1 sampai 1 kali 1 sampai 1 kali 10, atau perkalian 2 kali 1 sampai, ya akhirnya gini, mereka yang pintar, saya yang bahagia gitu. Hukumannya, konsekuensi yang saya ambil seperti itu, nggak lagi pakai marah. Saya tanya kenapa kok begini, kenapa begini, ya udah, jadi karena kamu begini, apa begini. Berarti itu kan jalan tengah lah ya. Iya. Supaya dia nggak sakit hati sama kita juga. Iya. Karena ada kesepakatan ya. Iya, kesepakatan. Ya, Ada lagi? enggak, mungkin itu aja Pak. Mudah-mudahan rencana itu berhasil. Amin, amin. Saya mohon dukungannya Pak. Dukungan dan bimbingannya. Ya, kalau gitu saya permisi Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau Semoga- ada masalah lagi besok-besok. Iya, mudah-mudahan kedepannya Bapak pun banyak waktu luangnya ya, jadi saya bisa konsultasi sama Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu.